Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini dalam ibadah Rabu Abu kita mengawali masa raya Paskah dengan menghayati cinta Tuhan yang begitu besar bagi umatnya. Bahkan ketika kenyataan hidup yang kita hadapi begitu berat, tetap alami dan nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Menyusulah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerah-Nya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Tersingkir, terbukalah jalan, melampaui akal budi yang tak terbayangkan. Kita percaya terjadi, kuasa-Nya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan
Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Hari ini kita mengawali masa raya Paskah dengan mengikuti ibadah Rabu Abu. Tema ibadah kita hari ini adalah kesalehan senyap. Firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari GKI Taman Aries, mari kita bersama-sama menghadiri rangkaian Masa Raya Paskah 2024 di GKI Taman Aries. Dimulai dari Rabu Abu pada 14 Februari pukul 7.30 malam, Minggu Prapaskah dari 18 Februari hingga 24 Maret dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, 10 pagi, dan 5 sore. Kamis Putih pada 24 Maret pukul 7.30 malam. Jumat Agung pada 29 Maret dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan 5 sore. Sabtu Sunyi pada 30 Maret pukul 7 pagi dan Paskah Subuh pada 31 Maret pukul 5 subuh dan perayaan Paskah sore pukul 5 sore. Selamat menapak tilas pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Hai jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudari GKI Taman Aries. Salam dari Panitia Paskah 2024. Rabu 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan Rabu Abu. Rabu Abu adalah hari pertama di masa Prapaskah, masa ketika umat mempersiapkan diri menyambut Paskah melalui pertobatan. Kebaktian Rabu Abu menjadi pengingat bahwa undangan pertobatan dinyatakan kepada kita sebab keberadaan kita sebagai manusia fana yang diciptakan dari debu dan tanah. Untuk mengekspresikan hal itu, pengolesan abu di dahi menjadi aksi yang dilakukan di kebaktian Rabu Abu. Pengolesan abu mengingatkan kita atas hakikat manusia yang berasal dari debu dan panggilan untuk hidup terarah pada Kristus, khususnya dalam menjalani pertobatan di masa Prapaskah. Maka dari itu, kami menyiapkan alur penolehan abu yang perlu diperhatikan oleh jemaat. Jemaat pada 2 sisi kanan dan kiri bangku akan mengikuti arah maju alur penolehan abu. Setelah jemaat ditorehkan abu oleh pendeta, jemaat dipersilakan untuk mengikuti arah duduk yang akan dibantu oleh usher. Selamat mempersiapkan diri dan mengikuti masa Prapaskah GKI Taman Aries. Hai jemaat, salam dari Panitia Paskah 2024 GKI Taman Aries. Aksi masa Prapaskah. Masa Prapaskah dirayakan gereja sebagai masa pertobatan. Di masa inilah kita sebagai umat melakukan latihan atau disiplin rohani untuk membiasakan diri dalam perilaku pertobatan, agar kita semakin bertumbuh dalam kehendak Allah. Pada tahun ini, panitia mengajak kita semua melakukan disiplin Prapaskah dengan melakukan aksi Easter Dinner. Dalam aksi ini, kita diundang untuk mengumpulkan uang receh, uang koin, dan uang kecil lainnya selama 40 hari masa Prapaskah. Kita bisa kumpulkan uang receh setiap harinya di rumah masing-masing, dan setiap hari Minggu selama Minggu Prapaskah, kita kumpulkan uang receh tersebut ke gereja. Aksi ini mengajak kita dalam laku pertobatan untuk menghargai hal-hal yang receh. Banyak hal receh yang sudah Tuhan karuniakan, tetapi kadang manusia meremehkannya karena terlalu receh. Padahal, dari sanalah Tuhan membuka jalan untuk kita berkarya. Uang receh yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk melanjutkan karya kasih Tuhan bagi beberapa misi bagi lembaga pendidikan di sekitar kita, termasuk lembaga pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Maka aksi ini pun mengajak kita untuk berziarah dalam iman. Kita yakin Tuhan memampukan kita untuk berkarya melalui hal-hal receh. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu. Riang dalam usia indah pada hari Jumat 16 Februari 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 7 pagi. Kita akan kembali melanjutkan kisah kehidupan Yunus dengan tema
tiba juga di Niniwe. Sapaan doa dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Mari bergabung bersama, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Ikan cucut, ikan peda. Apa kabarnya Pak Sutri Dewasa Muda? Yuk datang ke Esmutdir tanggal 24 Februari jam 10 pagi di GKI Taman Aries bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon. Seperti tema kita, komunikasi sehat, pernikahan kuat. Tetap semangat meskipun kadang terasa berat. See you dan jangan telat. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Kerapuhan adalah realitas dunia yang sungguh nyata, baik kita sebagai manusia maupun sebagai bangsa. Tidak ada yang bebas dari keterbatasan. Namun dalam diri yang rapuh kita didekap oleh Allah yang kasih-Nya penuh. Yesaya 42 ayat yang ketiga mengatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia yang merengkuh memanggil kita datang. Mari kita berserah penuh dalam dekapannya yang tenang. Serahkan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hamparan debu yang berserakan, tidak beraturan. Debu itu adalah aku, debu yang tidak berarti di tengah ratusan, jutaan, dan miliaran hal lainnya. Kita hanyalah setitik debu kecil yang mencerminkan keberadaan di tengah alam semesta yang tak terhingga. Debu yang tidak dapat berbuat apa-apa. Debu yang dengan mudah tertiup angin, kemudian lenyap. Seperti kehidupan kita dapat berubah dengan cepat dan tanpa pemberitahuan. Debu yang memperlihatkan bahwa keberadaan kita sebagai manusia fana amat terbatas dan jauh dari sempurna. Keterbatasan dan kerapuhan dalam kehidupan manusia karena kita adalah debu. Umat yang terkasih, saat ini kita bersama-sama menghayati Rabu Abu. Sebuah momen untuk menyadari kefanaan diri kita sebagai manusia yang rapuh. Di tengah hingar-bingar pesta politik, di antara perasaan cemas dan harap akan masa depan bangsa ini, kita diingatkan akan keterbatasan manusia yang jauh dari sempurna. Tuhan menciptakan kita dari debu yang rapuh. Dan hanya karena Allah lah kita dapat menjadi utuh. Karena itu sepatutnya kita yang lemah, menjauhkan diri dari kesalehan yang salah. Biarlah kesalehan senyap kita menjadi wujud syukur atas kasih Allah pada diri yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam tak terperi. Lebar panjang tinggi
Mari kita berdoa. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu ya Allah. Untuk boleh kami diterangi oleh hikmat dan kebenaran, sehingga hidup kami boleh melihat jalan-jalan yang Tuhan sediakan. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, menurut Yoel 2 ayat 1 dan 2, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 17. Yoel 2 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 12 sampai dengan 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sungguh, hari itu sudah dekat. Hari gelap gulita dan kelam pekat. Hari berawan dan kelam kabut. Seperti fajar merebak di atas gunung-gunung, datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan sesudah itu tidak akan ada lagi turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi depan dan mezbah, dan berkata, ya Tuhan, sayangilah umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kasihani
dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin. Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, Maka aku tahir dari dosa. basuhlah aku, maka aku pulih. Lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, Menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku. Menurut rahmat-Mu yang besar, biarlah aku mendengar kegirangan. biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosa-dosaku. Dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, Baharui dengan roh yang teguh. dan janganlah kau mengambil roh-Mu. Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku. Menurut rahmat-Mu yang besar, Bangkitkan lagi kegirangan padaku. karena selamat yang Kau beri padaku. Dan lengkapilah aku ini ya Tuhan. Lengkapi aku dengan roh yang rela. Maka kan ku hajarkan jalan-Mu. Ada yang lakukan pelanggaran, Agar orang-orang yang berbuat dosa berbalik kepadamu ya Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku. Menurut rahmat-Mu yang besar, lepaskanlah ku dari hutang darah. ya Allah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai. Memberitakan keadilan-Mu Tuhan. Bukalah bibirku ya Tuhan, Agar mulutku memberitakan
Bacaan kedua menurut 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20 hingga 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-6 pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pasal yang ke-6. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran. Dalam menanggung pukulan, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya
supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita semua saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini adalah Rabu Abu pertama buat GKI Taman Aries. Betul? Ini yang pertama gereja melakukannya, dan saya sama Pak Kiki gembira melihat Bapak Ibu juga boleh hadir bersama di sini. Apa itu Rabu Abu? Bapak Ibu boleh lihat link yang lewat di sini. YKB apa lagi? YKB TV. YKB TV, Pak Kiki udah jelasin Rabu Abu di sana ya. Jadi nanti bisa lihat kalau mau belajar. Tahu tentang Rabu Abu, udah dijelaskan di situ. Nah, apa yang saya mau sharingkan juga sebelum nanti kita ada penorehan ya abu, maka izinkan saya sedikit membagikan refleksi kita untuk menyiapkan diri. Yang pertama saya mau bilang, Bapak Ibu yang hadir di sini, semua yang hadir di sini, Bapak Ibu Saudara, sama dengan orang Farisi. Bapak Ibu sama orang Farisi itu nggak ada bedanya. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga nggak ada bedanya sama orang Farisi. Orang Farisi, saudara dan saya itu sama. Apa kesamaannya? Orang Farisi itu juga berjuang, saudara-saudara. Yesus itu hadir berkeliling di Yerusalem mengajar, tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan orang Farisi. Injil itu ditulis bukan khusus untuk menjelek-jelekan orang Farisi. Injil itu ditulis, Yesus menyampaikan untuk menunjukkan bahwa orang Farisi itu mewakili kita juga. Ada persamaan. Karena terlalu murah kalau Yesus hanya berkeliling untuk menyampaikan jeleknya orang. Yesus berkeliling itu menyampaikan kerajaan Allah buat semua orang.
Jadi kita harus tahu cara membacanya. Apa yang sama orang Farisi dengan diri kita? Orang Farisi itu juga sama, saudara-saudara. Mereka tuh berjuang. Mungkin lebih keras dari kita. Mungkin lebih hebat dari kita. Mereka berjuang untuk hidup dalam kesalehan. Mereka mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Bukan hanya sekedarnya, tetapi seoptimal mungkin yang bisa mereka lakukan. Mereka berjuang untuk hidup dalam kesalehan. Tetapi ada sesuatu yang Yesus ingin tunjukkan. Dan kita pun sebetulnya memiliki niat yang sama dengan mereka. Saya berjuang untuk hidup dalam kesalehan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga berjuang untuk hidup dalam kesalehan. Tetapi ada sesuatu yang Yesus ingin tunjukkan. Kenapa perjuangan, keinginan untuk hidup dalam kesalehan, tetapi justru keinginan dan perjuangan itu yang menjatuhkan kita dalam ketidaksalehan itu. Maka Yesus mau bilang paradoks keinginan untuk hidup dalam kesalehan itu. Dengan bahasa yang sederhana. Bahwa ada perbedaannya. Ditunjukkan bahwa kejatuhannya orang-orang yang ingin hidup dalam kesalehan adalah di dalam dirinya tanpa sadar, tanpa ada kesadaran bahwa kesalehan itu menjadi jalan untuk kita, untuk setiap orang. Itu menambahkan nilai, pandangan, penglihatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Niat kita sama. Setiap orang yang diciptakan Tuhan itu dibilang imago Dei. Kita ini gambar dan rupa Allah. Gambar rupa Allah itu selalu punya keinginan untuk memiliki hidup yang baik. Melakukan kebaikan. Itu bawaan kita. Tetapi kita bisa jatuh di sana. Apa yang membuat jatuh sekali lagi? Di sini Yesus mau bilang gitu. Yang membuat jatuh adalah pada saat yang sama kita bisa tanpa sadar terjebak menjadikan jalan kesalehan adalah jalan untuk menambah sebuah nilai pandangan dari orang dan dunia pada diri kita. Dan itu yang Yesus bilang. Kau dapat upahnya di situ. Tapi bukan upah dari Bapa. Tapi upah dari dunia. Kita ingin menjadi orang yang baik. Supaya kita itu mendapatkan nilai bahwa kita ini orang yang baik. Kita itu memperjuangkan moralitas. Kita hidup dalam moral. Menyampaikan hal yang bersifat moral pada setiap orang. Supaya kita dibilang pribadi yang memiliki moral. Kita mengejar pandangan dunia buat kita. Pendeta Rinto baik sama orang. Supaya orang bilang dia baik. Saudara baik sama orang supaya orang bilang saudara baik. Saudara dan saya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Membicarakan tentang moral di mana-mana kepada siapapun hidup harus punya moral. Supaya kita diberi nilai kita pribadi yang bermoral. Nah Yesus tunjukkan. Disitulah kejatuhan. Orang-orang yang ingin hidup dalam kesalehan. Nah karena itu kita diingatkan oleh Yesus. Bahwa kehidupan rohani kita itu harus dijalani
untuk hubungan kita dengan Tuhan, bukan untuk pemuliaan diri kita. Kehidupan kesalehan kita itu kita lakukan bukan untuk menambah nilai pada pribadi kita. Kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk menambah pendapat yang baik dari orang pada kita. Di mata Bapa, kita harusnya jauh lebih daripada hidup sebagai pribadi yang bermoral. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bukan menjadi pribadi yang dikenal sebagai orang yang baik, bukan itu. Tapi jauh melampaui itu. Karena kalau itu yang menjadi tujuan dari moralitas kita, tujuan dari rasa sayang kita pada manusia, tujuan dari perjuangan kita di dunia, maka Yesus bilang, kau dapatkan upahmu untuk setiap perjuanganmu. Memang gak sia-sia. Tetapi Yesus bilang, seluruh yang kita lakukan itu merupakan harusnya buah. Bukan menjadi tujuan. Buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu memberi sesuatu pada orang lain, karena Bapak Ibu punya hubungan dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu menjaga hidup moralitas, saya menjaga hidup moralitas. Bukan saya ingin mendapatkan 1000 penilaian positif Bapak Ibu tentang diri saya. Tapi seharusnya saya harus sadar bahwa itu karena saya mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita mencintai sesama, bukan karena kita supaya dibilang lebih humanis, supaya kita bisa dibilang, dinilai orang, kamu hebat, kamu itu sangat manusiawi, kamu memanusiakan manusia, tidak. Tetapi karena saya tahu Tuhan mengasihi manusia, Tuhan sayang sama saya, dan saya sayang sama Tuhan, sama Kristus yang berkorban untuk hidup kita. Dan karena itu kita mencintai mereka. Kita tidak perlu melakukan sesuatu kesalehan itu supaya mendapat 1000 penilaian. Mungkin orang lain mungkin orang lain menilai kita tidak seperti itu. Tetapi yang penting kita punya kesadaran. Seperti kata Yesus, supaya kita terhindar dari sebuah kemunafikan. Karena kemunafikan itu merupakan bentuk dari upaya untuk kita melakukan sesuatu. Itu untuk diri kita. Bukan karena sebuah relasi dengan Tuhan, dengan Kristus. Dan ini yang terjadi. Yang terjadi di dalam kehidupan yang ditunjukkan oleh Yesus. Karena itu ketika saya membaca cerita ini, saya membaca kembali, maka saya bilang, Tuhan, ini saya. Ini saya. Saya tidak jauh berbeda karena kita selalu ada di dalam paradoks itu. Di dalam ketegangan antara hidup dalam menjadi saleh dan hidup untuk mencari upah dalam dunia. Baik di dalam doa, baik di dalam berpuasa, baik dalam beri sedekah, baik dalam apapun. Dan bahkan semakin hari semakin waktu, Alkitab Joel juga menceritakan, ya, kitab ini menceritakan semakin waktu semakin hari manusia akan mengejar untuk dikatakan, untuk dinilai sebagai manusia yang penuh dengan moral, hidup bermoral, hidup dan lain sebagai manusia itu mengejar itu. Tapi firman Tuhan bilang itu bukan untuk dikejar. Karena dia akan menjadi kesalehan munafik. Karena dia bukan berangkat dari sebuah hubungan relasi dengan Tuhan. Semakin banyak orang yang akan nanti kemudian senang dibilang seperti itu, dinilai seperti itu. Tapi satu hal kita harus sadar. Kita harus menjaga hati kita, pikiran kita. Supaya kita tahu bahwa yang kita kejar bukan upah yang ada dalam dunia ini. Nah, karena itulah kemudian kita diajak untuk hidup dalam
sebuah panggilan dalam Yoel. Koyakanlah hatimu, dia bilang, dan jangan pakaianmu, dia bilang. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Dia mau menunjukkan ada sesuatu yang kita perlu sadari. Hati itu suatu inti dari hidup kita. Bahwa diri kita itu digerakkan oleh sesuatu yang kita hayati, yang kita miliki di dalam diri kita. Karena itu dia bilang, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Di sini ada suatu kabar yang indah. Kabar yang mau mengatakan Tuhan tuh mengerti, Tuhan tuh paham pergumulan kita. Tuhan tuh paham bagaimana kita berjuang dalam dunia ini. Satu sisi untuk hidup di dalam kesalehan, tapi satu sisi untuk tetap sadar supaya tidak jatuh justru di dalam kesalehan. Tuhan mengerti kadang kita jatuh. Tuhan mengerti kadang kita kecewa ketika kita memberikan sesuatu yang baik dan orang itu tidak mengucapkan sesuatu kata yang menggembirakan hati kita. Tuhan itu bisa mengerti kadang ketika saudara mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak perlu tahu. Dan saudara kadang pingin orang itu tahu kalau saudara itu mendoakan dia. Tuhan tuh mengerti bahwa kadang kita seperti itu, jatuh di situ. Pengen kasih tahu dia, kamu saya doain loh. Tapi kadang kita harus diam. Ketika orang mungkin melihat, kau tidak lakukan apapun. Tuhan mengerti. Dan karena itu dia kata, aku mengerti perjuanganmu, aku mengerti pergumulanmu. Karena itu Tuhan bilang dalam Yoel, aku tetap mengasihimu, aku punya kasih sayang, aku punya cinta, aku punya kasih setia. Aku selalu ada untuk memberikan itu ketika kamu berbalik. Kata berbalik itu Bapak Ibu, di Alkitab itu dia ditulis itu kurang lebih ada 1000 kali dikatakan. Dalam bahasa Ibrani itu shub, dia bilang. Shub itu berbalik, orang bilang itu bertobat. Tapi berbalik itu ada di dalam pengertian yang lain, itu berbalik untuk mengalami pemulihan Tuhan. Dalam Yoel itu dia berbicara tentang pemulihan. Pemulihan ini terjadi pada saat kita sadar akan apa yang kita lakukan. Ketika kita sadar, Tuhan, saya tahu dan saya mau koyakkan hati saya. Koyakkan itu tanda kesadaran bahwa saya sadar saya jatuh di dalam paradoks ini. Lalu kemudian dia mau Tuhan pulihkan. Dan dia berbalik, dia berbalik untuk apa? Untuk mau kembali seperti anak yang hilang lalu kembali pada Bapa, dan Bapa tidak melihat, dia tidak menunggu kita mengatakan saya bersalah padamu dan sorga, tapi Bapa hanya melihat, dan ketika dia melihat kita berbalik, bagi dia itu sudah lebih dari cukup untuk dia memeluk kita. Berbalik itu sebuah pemulihan. Pemulihan kita dengan Tuhan, dengan Kristus kembali. Lalu karena itulah maka kita melihat sebuah tema di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi. Sebuah tema yang menghubungkan bagaimana berbaliknya kita. Itu akan masuk, dia bilang, mari berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada sebuah pendamaian. Ada sebuah pendamaian ketika kita tahu bahwa kita selama ini hidup di dalam kemunafikan itu, ketegangan itu, lalu kita sadar, oh Tuhan, aku menyadari, lalu kita mau berbalik pada Tuhan, kita mau hidup dalam sebuah pemulihan yang baru dengan Tuhan. Lalu kemudian kita didamaikan di dalam Kristus. Maka ada sebuah perdamaian, ada sebuah keindahan yang kita bisa jalani. Dan dengan demikianlah
maka kemudian kita akan mengalami sebuah perubahan. Kita mengalami sebuah kegembiraan untuk terus berjalan dalam kesadaran saya bisa jatuh Tuhan. Mungkin bukan sekali tetapi berulang kali. Tetapi saya tahu saya akan dipulihkan. Bukan hanya berulang kali. Tetapi tak terhitung kasih setiamu Tuhan. Terus memulihkan, terus menantikan untuk memeluk hidup saya. Dan inilah Bapak Ibu, sebuah perenungan ketika kita akan masuk di dalam minggu Prapaskah ini. Ini sebagai pintu, begitu Pak Kiki bilang, pintu untuk memasuki perjalanan kembali menyadari diri kita. Tuhan memberi waktu untuk saya, Tuhan memberi waktu untuk Bapak Ibu. Jangan sia-siakan 40 hari ini berlalu begitu saja. Hari demi hari sadari, terus kita berlatih terus di situ untuk terus membangun kesadaran kita supaya kita semakin peka pada godaan kejatuhan dari tema kita kesalehan itu. Sehingga kita di dalam senyap itu kita semakin mengenali kapan kita mulai mau jatuh dan kemudian kita harus sadar di sana. Kita berlatih Bapak Ibu untuk terus memulihkan hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai berlatih untuk melakukan segala sesuatu itu bukan karena untuk mendapatkan upah dan penilaian, tetapi karena memang kasih dan cinta kita kepada Kristus. Kita berlatih di dalam situasi seperti ini, gereja juga sudah memberikan sebuah jalan atau cara, metode untuk kita latihan. Karena ini bukan tujuannya, tetapi ini sebuah bentuk cara untuk kita melatih. Salah satunya yang tadi sudah diwartakan, ya. Ada aksi dinar. Ini bukan tujuan, tetapi ini cara pembentukan. Dan di sini kita berlatih, ditambah lagi dalam hidup sehari-hari. Mari Bapak Ibu, 40 hari ini kita tidak sia-siakan. Karena itu nanti kita menerima sebuah simbol kesiapan kita dan sebuah penorehan abu. Ketika orang-orang Israel dulu, orang-orang umat itu, ketika mereka mau hidup di dalam pemulihan Tuhan kembali, untuk dibimbing Tuhan, untuk jalan lagi sama Tuhan. Ketika mereka sadar, mereka bahkan bukan hanya taruh di dahi, tapi mereka ambil abu lalu kemudian taruh seperti itu. Cuman kan kita tahu Bapak Ibu sudah pergi ke salon kan. Parinto, taruh di dahi aja nih bagian ini saya udah siapin dari rumah gak pakai makeup nih di sini nih. Saya make up cuma di sini nih ya. Sini nih kosong nih, rugi saya, mahal loh Pak Rito. Ya. Masa diginiin pakai abu. Ya kita harus siap ya. Siap. Noren abu tuh menandakan Tuhan saya siap untuk masuk di dalam pembentukan Tuhan. Dalam 40 hari. Kita bilang, saya dari debu kembali kepada debu. Dan saya ingin terus hidup bersama Tuhan dan di dalam kemuliaan. Kerendahan hati kita datang menerima sebuah doa, sebuah peneguhan. Bahwa jemaat GKI Taman Aries hari ini kita masuki dalam kesadaran siapa diri kita. Kita orang Parisi yang selalu mungkin jatuh dalam kemunafikan, melakukan banyak kebaikan hanya untuk sebuah tujuan supaya kita dinilai oleh dunia. Tapi kita mau berjalan dan keluar nanti dalam peristiwa kebangkitan. Orang-orang kita yang diteguhkan hari ini, maka kemudian akan bersuka cita karena dalam kebangkitan nanti kita menjadi pribadi yang selalu diteguhkan, diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu abu akan hilang. Saya yakin malam ini Bapak Ibu setelah ditore, mungkin setelah ibadah juga buru-buru ke sono ke toilet. Kamu ini, kenapa dihapus? Saya mau makan malam Pak. Masa pada abunya di sini Pak? Diskon sekarang ya, ada diskon ya? Oh bukan abu. Oh. Kata Pak Kiki, ya ada diskon ya. Jadi tunjukkan abu diskon surgawi.
Dan ini diskon makanan itu ya. Saya yakin, tetapi satu hal, biarlah ini peneguhan dan salib itu ada di mana? Di dalam pikiran. Jadi kalau pikirannya udah diginiin, nah berarti kita dipenuhi oleh salib Kristus itu. Tuhan berkati saya, Pak Kiki, supaya kami sebagai pendeta juga Tuhan tolong untuk tidak hidup dalam bolak-balik kemunafikan. Ya Pak Kiki ya? Ya kalau jatuh sekali-sekali bolehlah pendeta ya? Hah? Didoain gak kalau pendeta jatuh dalam kemunafikan sekali-sekali? Doain gak Bapak Ibu? Atau dimarahi? Doain ya. Ya namanya juga ya Pak Kiki ya, daging abu, ya kan? Tapi bukan menjadi alasan juga bagi kami untuk itu. Kita doain, Bapak Ibu juga kita doa sama-sama saling kuatkan. Ya kalau kita jatuh, Tuhan pulihkan. Tuhan kasih sayangnya panjang lebar kok untuk kita semua. Dan karena itu mari kita siapkan diri untuk kita bisa menerima peneguhan melalui penorehan Rabu Abu ini. Tuhan berkati kita. Amin. Ibu bapak dan saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjuangan kita untuk hidup dalam kesalehan, untuk hidup dalam kehendak Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Kita adalah manusia yang berdosa. Karena itu mengawali masa pertobatan di masa Prapaskah ini, marilah dengan kerendahan hati kita sama-sama mengakui kerapuhan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Pemulih, kami menghadap-Mu dalam tiap kerapuhan yang kami miliki. Sebagai insan yang fana, kami merendahkan diri kami dan mengakui tiap kelemahan kami. Kami mudah untuk kecewa. Kami mudah terluka. Kami mudah membenci dan menderita karena semua kelemahan itu. Karena itu ya Tuhan, di dalam kerapuhan kami membawa dosa-dosa ini di hadapan-Mu. Hadapan Tuhan Yesus, betapa hina diriku, bawa dosa-dosaku di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku. Ya, di hadapan Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang rahmani.
Kami menyadari bahwa sebagai manusia yang terbatas, kami begitu rentan terhadap dosa. Tak jarang kami memegahkan diri kami sendiri ketika memberi pada sesama. Kami hidup dalam kesombongan dan bahkan menjadikan kebaikan sebagai pameran. Kami mudah terlena pada pujian yang sia-sia. Dan kami mudah meninggikan hati dan haus akan pujian diri. Di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kami membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Di hadapan Tuhan Yesus, Isa akan salahku, bertobat kini hatiku di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di hadapan Tuhan Yesus. Ya Allah Sang Pembebas, dalam ketidakmampuan, keterbatasan, dan kerapuhan kami, ampunilah kami ya Tuhan. Tuntun kami dalam keterbatasan ini untuk bersaksi dalam kesalehan senyap yang tidak memegahkan diri, tapi menjadi bentuk rasa syukur kami, buah kami, dari relasi kami yang baik dengan Engkau. Di dalam Kristus Putramu kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudara semua, kita berasal dari debu, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Maka marilah kita menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesamanya. Kita akan menerima abu di dahi kita, abu yang berasal dari daun-daun yang kering, yang menyimbolkan kefanaan hidup kita dari sesuatu yang hidup menjadi abu kembali. Sambil terus mengingat bahwa aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu.
sabda penuh tak layak aku menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya marahi ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku menghadap dan menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya marahi Engkau. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh tak layak aku menghadap menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya marahi Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku menghadap menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya marahi Engkau.
Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Haus dan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku tunjuk padamu. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Hanya Debulah Aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Haus titik embun,
setiap kita yang di dalam keterbatasan, di dalam keberdosaan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kefanaan kita. Dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 57 ayat 18 sampai 19. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, serta memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, akan kuciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh, dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkannya. Maka ibu bapak dan saudara semua, kiranya abu yang telah dioleskan di dahi kita bukan sekadar hiasan untuk kita pamerkan, tetapi menjadi bentuk komitmen kita untuk terus berdoa, memasuki masa-masa pertobatan kita dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam Kristus, kita yang fana bagai abu telah diraih dan dipulihkan. Menyusuplah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Dan halangan pun tersingkir,
akal budi yang tak terbayangkan, kita percaya terjadi. Kuasanya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini kita bersama-sama menyambut berkat anugerah Tuhan. Kiranya Allah Sang Utuh menyatakan kasih-Nya yang penuh bagi tiap insan yang rapuh. Kiranya Kristus Sang Suluh menerangi jalan yang harus engkau tempuh. Kiranya Roh Kudus Sang Peneguh mendekap hati dan jiwamu dalam teduh, sehingga dalam rapuhmu karya Allah nyata bagi sesamamu. Hosana, 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 amin. Hosana, amin. Hosana, 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 amin. Hosana, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita dan menyadari bahwa kehidupan berkualitas dibangun melalui kesalehan senyap. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.